Shalom, selamat hari Minggu dan selamat kepada Bapak Ibu yang boleh beribadah di hari ini, baik di gedung gereja Jemaat Rantepao, gedung pelayanan, bahkan di rumah-rumah atau di tempat-tempat di mana saja boleh beribadah. Mohon waktu kita sejenak, saya akan membacakan beberapa penekanan warta jemaat dalam sepanjang minggu di bulan Mei ini, tanggal 5. Dalam warta jemaat, pada poin ketiga, ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 dan akan dilaksanakan 2 kali jam ibadah pada pukul 9 dan pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Mohon perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepao. Kedua, ibadah lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 pada pukul 9 di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para orang tua lanjut usia diucapkan terima kasih. Yang ketiga, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao yang dirangkaikan dengan Hari Doa Sedunia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pada pukul 16.30 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Yang keempat, pada hari ini pelayanan baptisan kudus anak kekasih Esintia Syatifar dan Yaron Kautifar Junior akan dilaksanakan pada jam ibadah jam 9 hari ini. Yang kelima, ibadah minggu pertama dan minggu ketiga akan menggunakan bahasa Toraja pada hari Minggu pada pukul 16. 2 kali dalam seminggu, pada minggu pertama, dan minggu ketiga yang dimulai pada bulan Juni. Yang keenam, dari Komisi 3, jadwal pembinaan pengakuan Gereja Toraja untuk semua majelis gereja, pengurus OIG, dan warga jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pada pukul 11 setelah ibadah jam 9 dan pada hari Minggu tanggal 19 2024. Atas perhatian kita sekalian diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 6, 9, pukul 16 dan 18.30 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Selanjutnya pelaksanaan verifikasi untuk catur bulan pertama periode bulan Januari sampai April akan dilaksanakan pada hari-hari ke depan. Mohon semua bendahara memperhatikannya. Selanjutnya ibadah perpisahan Ibu Pendeta Serli Kambuni STH sebagai pendeta generasi muda Klasis Rantepao
akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Mei 24 pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Peniel Salutanga. Selanjutnya, penerimaan siswa baru, kelompok bermain Talita Kum Jemaat Rantepao, tahun ajaran 2024-2025. Dan penerimaan siswa baru SMA Kristen Rantepao, tahun ajaran 24 dan 25. Demikian warta jemaat, terima kasih dan selamat beribadah. Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh sehat semua, kita boleh dilayakkan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita mau menghadap hadirat Allah. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus meneguhkan pengharapan kita kepadanya. Ia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian juga bagi kita dalam menapaki hidup bersamanya. Kiranya kita semakin teguh dalam iman kepadanya. Dan mari kita bangkit berdiri, kita mau muliakan Dia dalam tuntunan tema yang percaya memenangkan dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Marilah bersama
kita tunduk sejenak. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi, kita merenungkan segala perbuatan-perbuatan yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Ajang benar anugerah pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercelah oleh
Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 3-4 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian firman Tuhan ini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan membaca secara alternatif majelis gereja dan jemaat. Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Di hadapan Tuhan, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Amin. Amin. Di sana yang baru tupuan belona buang umpogau apa memangan lima kananam siapa kiana inang maindan yang umpabutu tumintu nakapatuloan napapesanan uang tukas sama marantan diomai kalena umpa-ombo kamalolana nakilalai tumintu kamasokanana kamarurusa lula kobatina Israel melate komi emintu na banelan lino misang rabanan umpa kendek pak budian min pasialai oni kata pisyata rompe narak mokomi paranu umpudi-pudi
Jemaat Tuhan, bersama-sama kita mempersiapkan beberapa bagian bacaan kita hari ini. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40 sampai 48. Kemudian dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5, dan dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-27. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Selayaknya dan sepatutnya lah ya Tuhan, ungkapan syukur dan pujian kami naikkan, kami persembahkan kepadamu. Karena Engkau Allah, pencipta, pemilik dan penuntun kehidupan kami. Engkau yang terus memelihara kehidupan kami. Dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Makanya Tuhan, kami selalu mensyukuri karya penyelamatanmu yang Engkau sudah nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami oleh kematian dan kebangkitannya. Kami memperoleh jaminan kepastian hidup yang kekal, keselamatan yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga atas pemeliharaan-Mu yang telah menuntun kami dalam seminggu yang boleh kami lewati bersama. Di tengah berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan, di tengah berbagai aktivitas kami, sungguh kami yakin dan percaya bahwa semuanya hanya oleh karena kasih, karena anugerah-Nya Tuhan, kami dimungkinkan untuk boleh menjalani dengan baik. Dan saat ini Tuhan, di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami segenap orang yang percaya, untuk bersama-sama sehingga kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami. Kami boleh membawa diri kami, hati kami ya Tuhan, dalam kami bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Baik yang sempat hadir bersama dalam ibadah persekutuan di rumah-Mu yang kudus saat ini, jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah saat ini secara live streaming dari berbagai tempat. Terima kasih Tuhan untuk segala waktu kasih karunia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kami, terus memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa di sorga, saatnya firman-Mu akan diberitakan. Tuhan, hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang memberikan hikmat bagi kami semua, memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang Kau pakai, segenap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman ini, sehingga firman ini ya Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dapat kami pahami apa artinya bagi kehidupan kami, untuk selalu boleh menjadi pegangan kami untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai 48. Firman Tuhan. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati.
Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah orang membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Pembacaan yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-27. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku tahu, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu
dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ya, syukur kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita untuk segala kasih karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diperjumpakan dalam kita bersama-sama bersekutu dalam kita terus memuji dan memuliakan nama-Nya. Dan karena itulah bagian dari respon atas karya penyelamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa bagian bacaan kita hari ini secara khusus kita akan merunduk bersama dari bahan utama kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan beberapa ayat dari bacaan ini untuk akan menjadi tema kita hari ini. Dari ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, kalau tema yang ada di depan kita yang dari membangun jemaat, yang percaya memenangkan dunia, yang percaya memenangkan dunia. Ya, tapi kalau dalam pastor aja, ia tu toma patongan untaloi lino. Ya, untaloi lino. Ya mungkin sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bacaan teks kita hari ini yang menjadi bahan utama kita sesuai judul perikop yang ada, iman mengalahkan dunia. Sehingga tentu bahwa yang mau dikatakan dalam tema ini, bagaimana kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman bisa mengalahkan dunia.
kita berfokus kepada soal bagaimana kita mengalahkan dunia. Pertanyaan yang penting ialah bahwa ada apa dengan dunia sehingga harus dikalahkan, sehingga harus ditaklukkan. Apa yang terjadi dengan dunia? Seperti apa keadaan dunia sehingga kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, bagaimana untuk bisa menaklukkan dan mengalahkan dunia? Kita bersama-sama sering mendengarkan tentang dua hal yang bertentangan, kehidupan sorgawi dan kehidupan duniawi. Kehidupan sorgawi itu seperti apa? Tentu bersama-sama kita bisa memahami, kita bisa tahu bahwa kehidupan sorgawi adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya kita selalu hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan kita perbuat. Atau istilah dalam kitab Galatia, hidup sesuai dengan keinginan roh. Sementara keinginan duniawi atau hidup di dalam keinginan duniawi adalah sebuah kehidupan yang tentu hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada hal-hal duniawi. Hal-hal yang kemudian bisa menyesatkan, membuat kita terjerumus, membuat kita harus melakukan berbagai kesalahan, berbagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu serupa dengan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk dapat mengalahkan dunia ini, seperti apa iman yang kita harus miliki? Dan siapa yang harus menaklukkan, yang harus mengalahkan dunia ini? Kalau kita mencoba untuk melihat tema kita pada hari Minggu kemarin, sebuah pengakuan kita, secara khusus yang berhubungan dengan pengakuan Gereja Toraja. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa tidak ada yang lain selain daripada Yesus. Itulah inang yamo puang sa Juru Selamat. Sehingga bacaan kita tadi mengatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu berarti bahwa dia lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga yang lahir daripadanya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tak karena paita sandatongan ita patongan kumua Yesus Kristus ia mau anak-anak pematua, ia mau puang sia Juru Selamat. Sama pertanyaan yang disampaikan Yesus kepada muridnya, menurut orang siapa aku? Ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan Elia. Apa jawaban Petrus ketika dia tanya? Engkau adalah Mesias. Mesias yang artinya adalah yang diurapi. Dia adalah yang diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini.
Sehingga itulah dasar iman kita sebagai orang yang telah menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang membawa kita untuk percaya adalah keyakinan kita, iman kita. Kalau orang bertanya mengapa percaya kepada Yesus, mengapa menjadi orang yang percaya? Karena kita yakin, atas dasar sebuah keyakinan kita yakin, kita percaya bahwa di dalam Yesus yang adalah anak Allah, yang telah mati tetapi telah bangkit kembali dari antara orang mati, di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Jadi itu sebuah keyakinan kita bahwa Yesus adalah Kristus yang adalah Mesias yang telah diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini. Dan bahwa setiap orang yang sungguh percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Kristus, yang adalah lahir dari Allah, juga akan melahirkan orang-orang yang akan juga mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Yesus katakan dalam bacaan kita tadi bahwa dalam perintah mengasihi, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Siapa yang mengasihi aku, dia juga mengasihi Bapakku. Perintah yang disampaikan bahwa barang siapa yang menuruti perintahku, tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Kasih yang begitu besar yang telah diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus menjadikan kita sebagai orang yang diselamatkan. Sehingga tidak sekedar bahwa cukup menjadi orang yang percaya. Banyak orang yang percaya, tetapi apakah mereka orang yang taat melakukan perintah Allah, perintah Yesus? Ya, kalau diperiksa KTP-nya, ya dia orang Kristen, dia orang Nasrani, tetapi betulkah bahwa dia adalah orang Kristen betulan, orang Kristen tulen, patungan syarka, atau hanya sekedar identitas saja? Kan kalau di KTP itu hanya sebagai bukti identitas bahwa dia agama apa. Tetapi pertanyaannya ialah bahwa bagaimana dengan kehidupan mereka? Apakah mereka sungguh sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, mengasihi Allah, dan menuruti dan melakukan apa yang diperintahkan, atau hanya sekedar sebagai sebuah identitas bagi mereka? Jelas bacaan kita tadi. Tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Seperti apa kita mau mengasihi sesama kita? Rangkuman dari 10 hukum. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Dan itulah menjadi bagian tanggung jawab iman kita sebagai bukti yang nyata sebagai orang yang percaya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita perbuat dalam kehidupan kita. Dan tandanya ialah bahwa juga semua yang lahir dari Allah, kita bersama tadi sudah percaya, sudah mengakui bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan orang yang lahir dari Allah, inilah yang menjadi tanggung jawab keberimanan kita untuk bagaimana kita mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia dengan berbagai tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Sekali lagi pertanyaan yang tadi, ada apa dengan dunia? Mengapa kemudian dunia itu harus ditaklukkan? Dunia yang penuh dengan berbagai kejahatan.
Misalnya soal jabatan, kedudukan, harta benda, dan berbagai keinginan-keinginan daging lainnya yang bisa kemudian menggoda kita untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Ingat ketika Yesus dibawa oleh iblis, ya karena yang kita tadi baca, kalau orang yang berasal dari iblis itu berarti bahwa dia melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika iblis menggoda Yesus, menawarkan, kalau engkau menjatuhkan dirimu, lihatlah dunia ini, semuanya itu akan menjadi milikmu, akan diberikan kepadamu. Tetapi Yesus tidak tergoda dengan tawaran iblis ini. Ada begitu banyak tawaran-tawaran yang sering datang kepada kita. Kalau mau posisi jabatan yang bagus, mau jadi kepala dinas, mau jadi kepala bidang, mau jadi camat atau lurah atau kepala lurah dan lain sebagainya, ya boleh. Yang penting ya ada sesuatu. Itu kan berbagai tawaran yang sering muncul. Dan kalau orang yang cepat tergoda untuk posisi jabatan-jabatan tersebut, ya tidak lagi pikir panjang, ya mau berapa disetor, ya yang penting bisa punya jabatan, kedudukan. Itu kan kadang yang banyak terjadi seperti itu. Mengapa kemudian banyak terjadi korupsi? Orang tidak pernah akan puas dengan apa yang dimiliki. Soal harta benda, soal uang, dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada anak di bawah umur yang menjadi korban, dan lain sebagainya. Dan masih banyak hal yang lain Bapak Ibu. Soal kekuasaan, jabatan, dan sebagainya, harta benda, masalah moralitas dan lain sebagainya yang bisa menjatuhkan kehidupan kita. Dan semuanya akan kembali kepada bagaimana keberimanan kita, bagaimana kita menjadi orang yang percaya yang kemudian bisa menaklukkan. Karena hanya dengan iman yang kuat, yang kokoh untuk bisa menaklukkan hal yang demikian. Yang nanti anda din matotolan kapatonganan seton bengki tawaran mau rekor kajabatannya teh. Ya, ubeng ben asing pada teh. Kan kadang cepat sekali kita untuk bagaimana tertarik dengan hal yang demikian. Tugas kita bersama-sama ialah bahwa bagaimana kita mengalahkan dunia. Bagaimana kita menaklukkan dunia dengan berbagai hal yang bisa menjatuhkan. Kembali kepada bagaimana status kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang lahir dari Allah untuk bagaimana mengalahkan dunia. Karena inilah yang menjadi kemenangan bagi kita, bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, adalah ketika kita mampu mengalahkan dunia. Jangan dunia yang kemudian mengalahkan kita. Kita melihat situasi yang terjadi sekarang yang memprihatinkan. Di berbagai tempat, di mana-mana terjadi bencana. Ada longsor yang terjadi, banjir, dan berbagai hal yang terjadi. Ini menjadi tentu perenungan bagi kita bersama-sama. Jangan-jangan kita menggunakan secara salah apa yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk menaklukkan dunia ini dengan seenaknya, sewenang-wenangnya kita mau apakan dunia ini. Bukan maksud seperti itulah. Dalam hal kita diberikan tanggung jawab untuk mengalahkan dunia ini, dengan seenaknya kita menebang pohon, dengan seenaknya kita mencemari lingkungan, membuang sampah dan lain sebagainya. Tentu bukan seperti itu yang dimaksudkan dalam hal kita mau mengalahkan dunia ini, tetapi tentu bahwa melalui berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai orang yang percaya untuk bagaimana sungguh-sungguh kita dimampukan untuk bisa
mengalahkan dunia ini. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia. Dunia yang penuh dengan keberdosaan. Dunia yang penuh dengan hal yang bisa menjatuhkan kita. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang yang percaya untuk bisa mengalahkan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu akan kembali kepada pengakuan iman kita untuk bagaimana menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang menuruti segala perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi kita. Untuk bagaimana kita melaksanakan sebuah tanggung jawab yang besar ini. Baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan persekutuan kita, dalam jemaat, dalam masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Tantangan yang besar yang sedang dihadapi oleh gereja, pemerintah tentunya. Secara khusus kita di Toraja dan ya juga mungkin masyarakat Toraja yang pergi keluar, yang beberapa waktu yang lalu sempat viral ya soal budaya, apakah judi itu adalah sebuah budaya bagi kita? Apakah sabung ayam itu adalah merupakan budaya? Apakah ketika ada petarung itu sebuah budaya bagi kita? Oke, mari kita bersama melihat dalam perspektif budaya kita. Ketika adanya misalnya mak pasilagati dong, yang kadang diboncengi dengan berbagai hal yang ya kita katakan bahwa itu sebagai budaya, tetapi di dalamnya ada praktik-praktik judi yang terjadi. Sehingga ya kadang ketika gereja mengkritik, gereja terus diserang. Wah, gereja ya sudah menghilangkan budaya kita. Bukan budayanya yang dihilangkan, tetapi praktik yang ada di dalamnya. Karena inilah tantangan kita sebagai gereja, harus bagaimana supaya hal itu bisa diluruskan. Oke, silakan pada tempatnya. Bahwa misalnya kalau pasilagati terong itu kan ya betul itu ada budaya kita, tetapi ya itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh para tomang kambi ya, dan juga kerbau-kerbau keluarga yang di Pasilaga, bukan didatangkan dari tempat. Karena kalau sudah didatangkan dari berbagai tempat itu kan sudah menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Juga berbagai kegiatan sekarang ini ya, kalau ada misalnya pesta ya, bukan hanya sekarang rambu tuka, tetapi juga rambu solok, tapi juga rambu tuka. Ada sempat viral di media sosial, ada orang nikahan kemudian di situ ya ada arena untuk sabung ayam. Ya, ini kan sudah menjadi sebuah pertanyaan yang besar yang menjadi tantangan bagi gereja untuk bagaimana kita menaklukkan, mengalahkan. Jangan gereja, jangan kita sebagai orang yang percaya dikalahkan dengan berbagai dalil, dengan berbagai alasan. Kita adalah orang yang beriman. Kita adalah orang yang tidak diselamatkan. Kita adalah orang percaya, menjadi tugas kita bersama-sama. Seperti yang kita bahas, kita renungkan. Semua yang lahir dari Allah, semua yang menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mengalahkan dunia, memberi kemenangan dan mengalahkan dunia. Dan itulah iman yang ada pada diri kita. Dan saya yakin, saya percaya bahwa kita semua yang hadir adalah orang yang beriman. Kita adalah orang yang percaya. Sehingga tugas kita adalah bagaimana sungguh-sungguh memberikan perhatian yang penting untuk bisa mengalahkan berbagai hal yang bisa merusak kehidupan kita sebagai orang percaya dan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus memberikan kekuatan hikmat bagi kita semua, sehingga kita sungguh-sungguh dapat diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menjadi orang yang diberikan kemenangan dalam mengalahkan dunia dengan berbagai hal yang bisa merusak kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan, sesungguhnya menjadi tanggung jawab yang besar bagi kita dalam kita berhadapan dengan dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, dunia yang menggiurkan berbagai tawaran-tawaran yang bisa menjatuhkan kita, bisa membuat kita orang yang jatuh ke dalam dosa. Semuanya hanya bisa dilawan dengan iman yang kuat, yang kokoh. Sehingga dengan iman kita sungguh akan dimampukan untuk boleh menaklukkan dan mengalahkan dunia dengan berbagai hal yang bisa menjatuhkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh kita dapat dimampukan dalam memberikan peran dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Mari bersama kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita akan nyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai tuntunan kita dalam firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat 4. Pundi persembahan dijalankan dan di depan kita juga ada kotak persembahan untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Pertama, Dalam rumah Tuhan dengan rela
janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam akta khusus kita hari ini, yaitu pelaksanaan baptisan kudus bagi kedua anak atau cucu kita, Cynthia Kautifar dan juga Aaron Kautifar Junior. Sebagaimana telah disampaikan kepada jemaat dan didoakan bahwa pada hari ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk kedua anak kekasih kita ini, Cynthia Kautifar dan juga Aaron Kautifar Junior. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Kepada orang tua yang akan menyerahkan anak untuk dibaptis, saya persilakan berdiri.
saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Dan agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka kepada kedua orang tua, jawablah pertanyaan di berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke dalam segala jenis sengsara, bahwa mereka berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah, jawab saudara, apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Ya. Yang kedua, ya dekat-dekat supaya sama-sama jawab ya. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Generator Raja? Apakah, jawab saudara, apakah engkau mengaku? Ya, Ya, saya saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah, jawab saudara, apakah engkau berjanji? Ya, Ya, saya saya berjanji. berjanji. Maju. Si mulut di bawah, terlalu tinggi. Ya. Turun sedikit ya. Ya. Anakku Essentia Kautifar, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anakku Aaron Kautifar Junior, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita hari ini kita bersama akan dukung dalam doa anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu MP Mangayun dalam pemulihan di rumah, Bapak Petrus Kala juga pemulihan, Bapak M Lindung pemulihan di rumah, Opa Rensi yang di rumah sakit di Palopo, Bapak Onur Sanusi di rumah sakit di Makassar, Bapak Penoto Daniel Talanta di rumah sakit Elim, Ibu Lince Bari Siruru, Ibu Maria Banne di rumah sakit Elim, Ibu Maria Limbong pemulihan di rumah, anak Riwen di rumah sakit Elim, Ibu Ulfa pemulihan di rumah, Ibu Agustina Sumulangi di rumah sakit Fatima, Bapak Oni Rolinggi perawatan di Malaysia, Bapak Dolok Pabidang di rumah sakit Elim, Ibu Mendo di rumah sakit, anak Barata Rante Tandung di rumah, Mama Vita di rumah, Nenek Gerald di Tagari, dan juga terus berdoa bagi orang tua kita yang lanjut usia dalam segala keterbatasan dan kelemahan mereka dan kehidupan jemaat Tuhan, pelayan-pelayan kita dalam seminggu ke depan ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, yang telah mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa tidak sekedar menjadi sebuah pengakuan iman bagi kami, tidak sekedar kami disebut sebagai orang yang percaya, tetapi bagaimana kami menjadi orang yang setia dan taat, melakukan perintah Tuhan, terlebih dalam berhadapan dengan dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran yang bisa menjatuhkan kami, bisa menjerumuskan kami. Tuhan, hanya dengan iman yang kokoh, iman yang kuat yang ada pada diri kami, sungguh kami dapat dimampukan untuk boleh mengalahkan dunia ini, menaklukkan dunia ini melalui kasih yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami bersama. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan bagi kami. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, sebuah tindakan yang nyata yang kami bisa nyatakan dalam kehidupan kami untuk boleh mengasihi dunia ini. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, bahwa oleh iman kamilah kami dapat dimampukan untuk boleh menguasai dan menaklukkan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang juga Engkau anugerahkan bagi kami bersama dengan kedua anak kekasih kami yang telah menerima anugerah baptisan kudus hari ini, telah menjadi bagian warga kerajaan Allah, menerima pengampunan dosa dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah ditandakan oleh baptisan kudus ini. Berkati anak kami ini dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, melalui tanggung jawab orang tua dalam pengakuan mereka untuk menuntun kehidupan anak kami ini dalam pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan juga dalam pertumbuhan pendidikan mereka. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan sebagai ayah dan ibu akan memberikan peran yang penting dalam kehidupan, dalam pertumbuhan bagi anak-anak kami ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, beberapa anggota jemaat hari ini dan beberapa hari mendapatkan perawatan di rumah sakit, mereka yang sedang pemulihan di rumah, pengobatan keluar daerah di berbagai tempat. Tuhan, dalam doa dan harapan kami bersama, kerinduan bersama dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami untuk segera dipulihkan dari sakit yang mereka alami, bahwa semuanya hanya oleh kuasa daripada-Mu ya Tuhan, berkat-Mu Engkau nyatakan bagi mereka melalui segala bentuk perawatan yang mereka terima dari dokter para medis, obat-obat yang diberikan kepada mereka, makan dan minum. Tuhan berkati semuanya. Satu kerinduan harapan kami ya Tuhan, melalui semuanya ini mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, dan Engkau terus memberikan kekuatan iman dalam pengharapan bahwa Engkau mengasihi mereka dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh tetap kuat dalam iman percayanya kepadamu. Begitu pula bagi orang tua kami
yang sudah lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka, kelemahan mereka karena usia. Namun kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka Tuhan, sehingga mereka tak menikmati kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam menjalani dan menikmati masa tua mereka. Begitu pula bagi segenap jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka, dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Bahkan ya Tuhan, dalam mengangkat berbagai tugas pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi segenap anggota jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya oleh kekuatan daripada-Mu lah, memberikan kemampuan bagi segenap jemaat Tuhan untuk boleh melaksanakan berbagai tugas, mengangkat berbagai pekerjaan-pekerjaan, memberikan yang terbaik bagi mereka untuk masa depan yang Tuhan terus siapkan bagi mereka. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan hari ini bahkan sepanjang sepekan ini, yang boleh menikmati berkat anugerah-Mu melalui pertambahan usia bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk umur yang boleh bertambah ini, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau terus nyatakan bagi kami. Bapa di surga, juga bagi kehidupan segenap umat-Mu di muka bumi ini, Engkau yang tahu, Engkau yang melihat segala keberadaan mereka. Secara khusus ya Tuhan, bencana alam yang terjadi di beberapa tempat, beberapa daerah, baik yang terkena dampak longsor, banjir, dan berbagai musibah-musibah yang lain. Kami yakin, kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Mereka yang kehilangan keluarga mereka, mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda. Sungguh ya Tuhan, mereka berduka, mereka bergumul dalam situasi yang sedang mereka alami saat ini. Bila kiranya kasih dan kuasa Tuhan Engkau terus nyatakan bagi mereka. Engkau hadir di tengah mereka, menguatkan, menghiburkan mereka. Engkau menggerakkan setiap orang untuk saling berbagi kasih, peduli dengan apa yang sedang mereka alami saat ini. Baik melalui pemerintah, melalui para relawan, melalui masyarakat, Engkau selalu menggerakkan untuk membantu mereka Tuhan atas situasi yang sedang mereka alami yang begitu berat dan mendukakan bagi mereka. Biarlah mereka sungguh dapat dimampukan oleh kekuatan hikmat daripada-Mu ya Tuhan dalam menjalani semuanya. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pemerintah kami dalam tanggung jawab mereka, dalam peran mereka ya Tuhan untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara kami. Terlebih ya Tuhan, dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan oleh hikmat kekuatan daripada-Mu lah, mereka sungguh dapat dimampukan untuk mengangkat tanggung jawab ini dengan baik, menggerakkan setiap orang, setiap pihak ya Tuhan, bersama dengan aparat keamanan TNI Polri, segenap masyarakat untuk saling membahu, bisa mengatasi dan bagaimana bersama-sama untuk menangani persoalan yang sedang kami alami saat ini. Bapa di surga, kami juga terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk pelaksanaan pembangunan gedung pelayanan yang sedang dikerjakan. Engkau terus memberkati segenap panitia pembangunan, majelis gereja, bahkan segenap jemaat Tuhan, baik yang berdomisili di Toraja maupun yang ada di luar Toraja, untuk bersama-sama ya Tuhan terus boleh memikirkan dan mengambil bagian dalam penyelesaian pembangunan gedung pelayanan ini. Harapan kami ya Tuhan bahwa kiranya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik dan pada waktunya nanti semuanya boleh dirampungkan selesai dengan baik, untuk bersama-sama dengan segenap jemaat-Mu dalam kami menyatakan persekutuan kami, dalam kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan kami dalam seminggu ke depan ini. Berkati kami semua, memberkati segenap majelis gereja dalam tugas pelayanan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami dimampukan untuk terus dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai peliharakan kehidupan kami dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar, baik di jemaat di tempat ini, di berbagai tempat. Memberkati segenap umat-Mu untuk boleh bersama-sama
dalam terus nyatakan persekutuan, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang telah Engkau libatkan dalam persekutuan kami pagi hari ini. Bersama dengan segenap majelis gereja kelompok pelayanan 3, bersama dengan song leader, pemain musik, operator LCD, bahkan tim multimedia dan semua pekerja gereja yang Tuhan libatkan dalam ibadah ini. Apa yang boleh kami nyatakan ya Tuhan, sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan yang telah anugerahkan bagi kami dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini kami yang datang kepadamu dalam doa syukur kami, dalam permohonan kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami, terima dengarkan kami, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, beritakan firman yang kamu dengar, tetaplah kepada Tuhan, bahwa semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita telah dimenangkan dalam Kristus Yesus. Dan marilah kita senantiasa menuruti perintah-Nya, melayani serta memberitakan Injil kepada semua orang, agar semua orang tahu bahwa Yesus itulah Juru Selamat kita. Tiap orang harus tahu.
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia menggantung abadku, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus